Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan perselisihan dua tetangga yang berebut jalan. Di sebuah gang sempit di Baghdad, hiduplah dua orang tetangga yang tak pernah akur. Yang satu bernama Tuan Hasan, seorang saudagar kaya yang gemar memamerkan kekayaannya. Satunya lagi bernama Tuan Ahmad, seorang tukang jahit yang hidup sederhana. Perselisihan mereka mencapai puncaknya ketika sebuah jalan kecil di antara rumah mereka menjadi sumber pertikaian. Jalan itu adalah jalan satu-satunya akses menuju sumur umum, tempat semua orang mengambil air. Tuan Hasan yang merasa lebih berhak karena rumahnya lebih besar, memasang pot bunga besar di tengah jalan, membuat jalan itu semakin sempit. Tentu saja Tuan Ahmad protes. Namun Tuan Hasan bersikeras bahwa itu adalah haknya. "Ini tanah milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau," ujarnya dengan angkuh. Tentu saja Tuan Ahmad tidak tinggal diam. Dia mencoba menggeser pot itu, tapi malah dimarahi habis-habisan oleh Tuan Hasan. Perselisihan ini menjadi tontonan warga di setiap hari, mengganggu ketenangan gang. Suatu sore, ketika pertengkaran antara Tuan Hasan dan Tuan Ahmad mencapai puncaknya, tiba-tiba muncul sosok pria dengan sorban yang sedikit miring dan senyum yang jenaka. Ia adalah Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang terkenal cerdik. Terdengar teriakan Tuan Hasan, "Hei tukang jahit miskin, jangan sentuh pot bunga milikku. Itu lebih berharga dari seluruh pakaian yang kau jahit seumur hidupmu." Tuan Ahmad membalas, "Tanah ini jalan umum, bukan perkaranganmu. Kau pikir hanya karena kau kaya, kau bisa seenaknya?" Warga yang menonton hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Abu Nawas mendekat bertanya dengan santai, "Ada apa gerangan tuan-tuan? Mengapa jalan selebar ini jadi terasa sempit?" Tuan Hasan menunjuk pot bunganya dengan bangga, sementara Tuan Ahmad menceritakan keluhannya dengan nada penuh kekesalan. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk seolah mengerti betul permasalahan yang rumit ini. Ia tidak langsung memberi solusi, melainkan hanya tersenyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia. Abu Nawas selalu mengajak keduanya duduk di bangku kayu dekat situ. "Begini saja," katanya, "saya akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalian harus mengikuti perintah saya tanpa banyak tanya." Tuan Hasan dan Tuan Ahmad yang sudah lelah bertengkar akhirnya setuju. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas selalu meminta Tuan Ahmad untuk menanam pohon kurma di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Hasan. Pohon kurma itu akan jadi saksi bisu dari perjanjian damai kalian, jelas Abu Nawas. Tuan Ahmad kebingungan, tapi tetap mengikuti. Selain itu, Abu Nawas meminta Tuan Hasan untuk membuat sebuah kolam ikan kecil di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Ahmad. Kolam ini akan menjadi simbol air yang mengalirkan rezeki dan kedamaian di antara kalian, tambahnya. Tuan Hasan juga bingung, tapi karena penasaran, ia pun menurut. Setelah pohon kurma ditanam dan kolam ikan dibuat, jalan itu kini lebih aneh lagi. Pot bunga Tuan Hasan ada di satu sisi, pohon kurma dan kolam di sisi yang lainnya. Akses ke sumur justru semakin sulit. Para tetangga yang melihat hanya bisa berbisik-bisik, "Apa-apaan ini? Bukannya masalahnya selesai, malah jadi lebih rumit." Bahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad pun mulai saling menyalahkan lagi, menganggap solusi Abu Nawas tidak masuk akal. Mereka pun menemui Abu Nawas lagi, kali ini dengan nada yang lebih kesal. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Jalan ini jadi semakin tidak bisa dilewati," protes Tuan Hasan. "Betul, sebenarnya kamu memihak siapa? Kami jadi makin susah lewat," tambah Tuan Ahmad. Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Sabar, sabar. Besok pagi datanglah ke rumah saya. Saya akan tunjukkan solusi sebenarnya," jawab Abu Nawas dengan santai.
meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan yang lebih dalam. Keesokan paginya, Tuan Hasan dan Tuan Ahmad datang ke rumah Abu Nawas, masih dengan wajah cemberut. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum. "Nah, tuan-tuan, sudah siap melihat solusi yang sesungguhnya?" tanyanya. Mereka mengangguk, tidak sabar sekaligus penasaran. Abu Nawas selalu mengajak mereka ke perkarangan belakang rumahnya. Di sana sudah disiapkan 2 pot besar yang persis seperti milik Tuan Hasan. Abu Nawas meminta Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk mengangkat pot-pot itu dan membawanya kembali ke rumah mereka. "Ini adalah pot yang akan kalian taruh di depan pintu rumah kalian masing-masing," kata Abu Nawas. "Yang satu untuk Tuan Hasan, yang satu lagi untuk Tuan Ahmad. Jalan di antara kalian akan tetap bersih dari halaman." Tuan Hasan dan Tuan Ahmad masih bingung. Lalu Abu Nawas meminta mereka kembali ke jalan yang jadi sengketa. Abu Nawas menunjuk pot bunga Tuan Hasan, pohon kurma Tuan Ahmad, dan kolam ikannya. Sekarang karena pot bunga Tuan Hasan dan pohon kurma Tuan Ahmad sudah punya tempat masing-masing di depan rumah mereka, benda-benda ini tidak lagi dibutuhkan di sini, kata Abu Nawas. Abu Nawas selalu memerintahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk memindahkan pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan di tengah jalan. Tuan Hasan memindahkan potnya, sedangkan Tuan Ahmad memindahkan pohon kurma dan kolam ikannya. Setelah semua dipindahkan, jalan di antara rumah mereka menjadi lapang dan bersih. Warga yang melihat pun bersorak-sorai. Jalan itu kembali bisa dilalui dengan nyaman. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad saling menatap, menyadari kebodohan mereka selama ini. Abu Nawas selalu menjelaskan, perselisihan ini seperti pot bunga dan kolam di tengah jalan. Semakin banyak benda yang kalian taruh, semakin sulit kalian melewati jalan damai. Dengan menyingkirkan ego dan kemarahan, kalian bisa melihat jalan yang seharusnya lapang dan mudah untuk dilewati. Pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan itu adalah simbol dari ego kalian yang menghalangi jalan damai. Dengan memindahkan ke depan rumah kalian, kalian bisa menjaganya masing-masing tanpa harus menghalangi jalan orang lain. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad merasa malu sekaligus lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkan kami," kata Tuan Hasan. "Kami tidak akan lagi bertengkar," tambah Tuan Ahmad. Sejak hari itu, jalan di antara rumah mereka menjadi saksi persahabatan mereka. Mereka saling terlihat duduk bersama di jalan itu, menikmati teh dan berbagi cerita. Abu Nawas hanya tersenyum melihatnya. Ia tahu, terkadang masalah yang rumit hanya butuh pendekatan sederhana. Ia tidak memihak siapapun, melainkan hanya membantu mereka menemukan solusi dari dalam diri mereka sendiri. Pot bunga di depan rumah Tuan Hasan dan pohon kurma serta kolam ikan di depan rumah Tuan Ahmad kini menjadi peringatan bagi mereka berdua bahwa jalan damai adalah jalan yang terbaik dan tidak perlu ada yang menghalangi. Cerita selanjutnya. Di sudut pasar yang ramai di Baghdad, terlihat seorang saudagar bernama Tuan Mansur sedang memamerkan barang dagangannya. Ia memiliki setumpuk karpet mewah, rempah-rempah langka, dan perhiasan berkilau. Suara kerasnya melambung di atas kerumunan. "Siapa yang paling kaya di Baghdad? Siapa yang memiliki kunci untuk semua kesenangan di dunia ini?" Tentu saja ia berbicara tentang dirinya sendiri. Tiba-tiba mata Tuan Mansur menangkap sosok kurus yang sedang duduk santai di warung kopi, yaitu Abu Nawas. Dengan senyum sinis ia mendekati Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," ujar Tuan Mansur dengan nada mengejek. "Kau hanya penyair miskin yang hanya bisa hidup dari akal licik. Lihatlah kekayaanku. Aku memiliki kunci untuk semua pintu, kunci untuk semua harta karun. Apa yang kau punya? Hanya kata-kata kosong, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang menyeruput kopinya dengan tenang mengangkat pandangannya. "Tuan Mansur, kunci memang penting,
Tapi kunci yang paling berharga bukanlah yang bisa membuka peti harta karun, melainkan kunci yang bisa membuka hati dan pikiran. Namun, kunci seperti itu tidak akan masuk ke dalam saku kekayaanmu. Tersinggung dengan ucapan Abu Nawas, Tuan Mansur mengeluarkan sebuah kotak kecil di balik jubahnya. Kotak itu terbuat dari kayu gaharu, dihiasi dengan ukiran emas. Dengan gerakan dramatis, ia membukanya dan menunjukkan seuntai kunci yang terbuat dari emas murni. Diukir dengan detail rumit. Kilauan kunci itu begitu mempesona, menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Lihat ini Abu Nawas, ini adalah kunci emas, dibuat khusus oleh pandai besi terbaik di Persia. Kunci ini bisa membuka peti harta karun rahasia milikku. Aku menantangmu, jika kau bisa membuktikan bahwa kuncimu lebih berharga, aku akan memberikan kunci emas ini kepadamu. Tapi jika kau gagal, kau harus membersihkan kandang untaku selama sebulan. Abu Nawas menerima tantangan itu, tapi dengan syarat membuat Tuan Mansur terkejut. Tuan Mansur, aku menerima tantanganmu, tapi aku punya syarat sederhana. Kau harus ikut denganku dan ikut semua yang akan kuperintahkan tanpa bertanya. Tuan Mansur yang merasa di atas angin dengan sombong setuju. Mereka berdua berjalan menuju sebuah gang sempit di belakang pasar yang kumuh. Di sana Abu Nawas menemukan sebuah pintu tua yang terbuat dari kayu lapuk dan digembok dengan rantai yang berkarat. Nah, Tuan Mansur, ini adalah kunci emas yang paling berharga, kata Abu Nawas sambil menunjuk pintu itu. Tapi kau harus membantuku untuk membukanya. Tuan Mansur bingung, bagaimana mungkin kunci emas ini bisa membuka gembok tua itu? Nah, Tuan Mansur, coba kau buka pintu itu dengan kunci emasmu, ujar Abu Nawas sambil menyerahkan kunci emas yang gemerlap itu. Tuan Mansur tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau gila. Kunci emas ini dibuat untuk peti harta karun, bukan untuk gembok karatan seperti itu. Namun Abu Nawas menegaskan, cobalah Tuan Mansur, siapa tahu ada keajaiban yang terjadi. Dengan enggan, Tuan Mansur mencoba memasukkan kunci emasnya ke dalam lubang gembok yang berkarat. Tentu saja kunci itu terlalu besar dan tidak cocok. Ia mencoba lagi, menggeser dan memutar kunci itu dengan frustasi. Tetapi gembok itu tetap terkunci rapat. Kerumunan yang tadinya penasaran kini mulai tertawa melihat betapa bodohnya saudagar kaya itu. Kunci emas tak berguna pada pintu yang salah, teriak salah satu penonton. Melihat Tuan Mansur yang mulai kesal, Abu Nawas mengambil gembok dari pintu itu dan memeriksa rantainya. Tuan Mansur, kau lihat, kunci emasmu memang indah, tapi ia tidak bisa membuka pintu yang tidak cocok dengannya, kata Abu Nawas. Ia lalu merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan sebuah kunci besi sederhana yang sudah usang dan berkarat. Ini kunciku, ucapnya. Kunci yang sederhana tidak seindah milikmu, tapi ia dibuat untuk membuka pintu ini. Abu Nawas lalu memasukkan kunci besinya ke gembok, dan dengan satu putaran kecil gembok itu terbuka. Kerumunan pun bersorak-sorai. Tuan Mansur terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia melihat gambar yang terbuka dan kunci emas yang gemerlap, lalu menatap Abu Nawas dengan senyum santai. Tuan Mansur, kata Abu Nawas, kunci emasmu memang berharga, tapi hanya jika kau menemui pintu yang tepat untuknya. Sama seperti kekayaanmu bisa membantumu, tapi ia tidak akan bisa membuka semua pintu dalam kehidupan. Ia tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa membuka pintu persahabatan, apalagi pintu kebijaksanaan. Tuan Mansur menunduk. Ia akhirnya mengerti maksud Abu Nawas. Ia menyimpan kunci emasnya kembali ke dalam kotak. Lalu ia menyerahkan kunci emasnya pada Abu Nawas sebagai tanda kekalahan. Abu Nawas menolak. Simpan saja Tuan Mansur. Aku tidak membutuhkan kunci emas. Aku hanya membutuhkan kunci untuk akal. Dan kau sudah mendapatkan kunci itu. Sejak hari itu Tuan Mansur tidak lagi menyombongkan kekayaannya. Ia menjadi lebih rendah hati dan lebih sering meminta nasihat kepada Abu Nawas.
cerita selanjutnya. Pasar Suq Al-Ghazal di Baghdad selalu riuh redah dengan hiruk-pikuk perdagangan. Aroma rempah-rempah bercampur dengan wangi roti baru dipanggang, menciptakan simfoni bau yang khas. Di tengah keramaian ini, Abu Nawas terlihat sibuk, bukan dengan menjajakkan barang dagangan, melainkan dengan mengamati gerak-gerik para pedagang dan pembeli dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tak punya toko, tak punya barang, bahkan tak punya dirham di kantongnya. Namun kehadirannya dihormati atau setidaknya sangat dinantikan oleh banyak orang. Pagi itu, seorang saudagar kain dari Persia yang terkenal pelit dan licik sedang mengeluh keras tentang mahalnya harga sewa lapak kepada para pedagang lain. Ia memiliki tumpukan kain sutra yang indah, namun enggan menurunkan harga sedikit pun. Abu Nawas mendekat, pura-pura tertarik pada kain-kain tersebut, dan dalam sekejap ia sudah menarik perhatian si saudagar dengan celetukan-celetukan lucunya yang cerdas, membuat beberapa pedagang lain tersenyum geli. Abu Nawas lantas berkata, "Wahai saudagar yang mulia, kain-kainmu ini sangat menawan, kilauannya memikat mata, seolah ditenun dari cahaya bulan. Namun izinkan hamba bertanya, apakah kilauan ini akan tetap ada setelah dicuci 100 kali? Ataukah ia hanya tipuan pandangan sesaat?" Pertanyaan itu sontak membuat si saudagar terdiam. Wajahnya sedikit memerah. Para pedagang di sekelilingnya menahan tawa. Tahu betul Abu Nawas sedang menyindir kualitas barang dagangannya. Si Segar mencoba menutupi kegugupannya, membalas dengan ketus, "Apa maksudmu wahai penganggur? Kain ini adalah sutra murni, tak akan luntur sampai 1000 kali dicuci." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika demikian, izinkan hamba meminjam sehelai kainmu. Hamba akan mencucinya 100 kali di sumur umum. Dan jika kilauannya tetap sama, hamba akan bersaksi di hadapan semua orang bahwa kain ini adalah sutra terbaik di Baghdad. Jika tidak, kau harus mentraktir semua pedagang di pasar ini makan malam." Si saudagar merasa tertantang dan yakin dengan barangnya. Tanpa pikir panjang menyetujui tantangan itu. Disaksikan oleh seluruh pasar. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Semua menantikan hasil eksperimen Abu Nawas. Dengan percaya diri, Abu Nawas membawa sehelai kain yang sama persis seperti yang dipinjamkan kemarin. Namun kali ini kain itu tampak kusam dan pudar warnanya. Ia memegangnya tinggi-tinggi di hadapan semua orang, termasuk si saudagar kain yang wajahnya langsung pucat pasi. "Lihatlah wahai saudagar," kata Abu Nawas dengan suara lantang. "Kainmu yang katanya ditenun dari cahaya bulan, kini tampaknya seperti kain lap lusuh. Kau berbohong kepada kami." Si saudagar mencoba membela diri, namun tak ada yang percaya padanya. Abu Nawas kemudian tertawa kecil. "Sebenarnya kain yang kusam ini bukanlah kainmu. Aku hanya menunjukkan betapa mudahnya penipuan terungkap. Kainmu yang asli yang telah dicuci 50 kali masih tetap berkilau indah." Ia kemudian mengeluarkan kain yang sebenarnya, yang memang masih tampak cemerlang. Semua orang terkejut, namun kemudian tertawa lepas. Si saudagar meski merasa dipermalukan, merasa lega dan terpaksa menepati janjinya mentraktir makan malam. Sejak hari itu, reputasi Abu Nawas sebagai orang jujur dan cerdik semakin menyebar di pasar, dan para pedagang, bahkan yang paling pelit sekalipun, akan berpikir 2 kali sebelum mencoba menipu di hadapannya. Kabar kecerdikan Abu Nawas bukan hanya sampai ke telinga para pedagang, tetapi juga terdengar hingga ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari, seorang hakim di Baghdad yang terkenal adil, namun terkadang terlalu terpaku pada aturan hukum, sedang dihadapkan pada perkara yang membingungkan. 2 orang warga desa, seorang petani miskin, dan seorang saudagar kaya berebut kepemilikan seekor keledai.
Petani bersumpah keledai itu miliknya, sedangkan saudagar kaya bersikeras keledai itu adalah miliknya yang hilang. Hakim telah mencoba berbagai cara untuk memutuskan siapa pemilik sah keledai tersebut, namun tidak berhasil. Kedua belah pihak memiliki argumen yang meyakinkan, dan keledai itu sendiri tidak bisa berbicara. Dalam keputusan, sang hakim teringat akan Abu Nawas. Ia mengirim utusan untuk memanggilnya ke pengadilan, berharap kecerdikan Abu Nawas dapat memecahkan kebuntuan ini. Ketika Abu Nawas tiba di pengadilan, ia disambut dengan hormat oleh sang hakim. Setelah mendengarkan kronologi perkara, Abu Nawas mendekati keledai itu. Dia tidak memeriksa giginya dan tidak pula memeriksa kakinya, melainkan hanya menatap mata keledai itu sejenak, lalu tersenyum misterius. Ia kemudian meminta sang hakim untuk memerintahkan kedua pihak, petani dan saudagar, berdiri di sisi yang berlawanan dari keledai. Lalu Abu Nawas berkata dengan suara lantang, "Wahai keledai yang malang, kini pilihlah tuanmu. Pergilah ke arah orang yang benar-benar menjadi pemilikmu." Semua orang terdiam, terheran-heran dengan perintah aneh itu. Petani dan saudagar saling berpandangan dengan cemas. Keledai itu sendiri setelah beberapa saat kebingungan perlahan-lahan melangkah maju. Dan mengejutkan, ia berjalan langsung menuju ke arah petani miskin. Semua orang di ruangan pengadilan terkejut, termasuk sang hakim. Saudagar kaya sontak berteriak, "Ini tidak adil, keledai itu bodoh. Itu hanya kebetulan." Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Kebetulan? Mungkin. Tapi tahukah Tuan Hakim, hewan memiliki naluri yang kuat. Seekor keledai yang setiap hari bekerja keras bersama tuannya, mencium keringatnya, mendengar suaranya, dan mengenali tuannya. Saudagar itu mungkin kaya, namun apakah ia pernah mengurus keledai ini dengan tangannya sendiri? Sang hakim merenungkan perkataan Abu Nawas. Akhirnya menyatukan putusan. Keledai ini adalah milik petani. Meskipun putusan itu didasarkan pada naluri keledai yang tidak tertulis dalam hukum, semua orang mengakui keadilannya. Saudagar kaya harus menerima kekalahan dengan malu, sementara petani miskin bersorak gembira. Sejak hari itu, kecerdasan Abu Nawas tidak hanya dihormati di pasar, tetapi juga diakui dalam urusan hukum, menunjukkan bahwa kebijaksanaan kadangkala datang dari tempat yang tak terduga, bahkan tanpa gelar dan tanpa kekuasaan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kisah-kisah tentang Abu Nawas ingin sekali menguji kecerdikannya secara langsung. Ia berencana mengadakan perjamuan mewah di istana, mengundang para bangsawan, ulama dan pejabat penting. Namun ia tidak mengundang Abu Nawas. Khalifah ingin melihat apakah Abu Nawas bisa masuk ke istana dan tetap dihormati tanpa undangan resmi, tanpa uang suap, dan tanpa kekuasaan. Malam perjamuan tiba. Istana gemerlap dengan cahaya lilin dan tawa riang para tamu. Di luar gerbang istana, Abu Nawas berdiri dengan pakaian sederhananya, mengamati keramaian. Para penjaga gerbang mengenalnya, namun mereka tahu ia tidak diundang. "Maaf Tuan Abu Nawas," kata salah satu penjaga, "Anda tidak ada dalam daftar tamu." Abu Nawas hanya tersenyum tipis, matanya berbinar penuh ide. Abu Nawas pergi dan kembali lagi dengan membawa sebuah kain karung besar yang kosong. Dengan wajah serius, ia berjalan melewati para penjaga yang kini melihatnya dengan bingung. "Ada apa gerangan, Tuan Abu Nawas?" tanya penjaga itu. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap tamu yang datang ke penjamuan Khalifah mendapatkan bagiannya," jawab Abu Nawas singkat, seraya berjalan masuk dengan santai, seolah-olah ia adalah tamu paling penting. Para penjaga yang tidak ingin mengganggu urusan penting Abu Nawas dan sedikit gentar dengan kepercayaan dirinya, membiarkan masuk. Di dalam istana, Abu Nawas tidak langsung menuju meja makan. Ia malah berjalan berkeliling, mendekati setiap kelompok bangsawan dan pejabat,
memegang karungnya dan pura-pura mencatat sesuatu di udara. Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengamati dari jauh merasa geli sekaligus penasaran. Ia memanggil Abu Nawas. "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Abu Nawas? Mengapa kau membawa karung kosong itu?" Abu Nawas membungkuk hormat di hadapan Khalifah. "Ampun tuanku Khalifah, hamba hanya ingin memastikan bahwa setiap tawa yang tulus, setiap percakapan yang penuh kebijaksanaan, dan setiap kebahagiaan yang terpancar dari pejamuan tuanku tidak terbuang sia-sia. Hamba mengumpulkannya di karung ini, agar bisa hamba bawa pulang dan bagikan kepada rakyat jelata yang tidak bisa menikmati kemewahan seperti ini." Semua tamu mendengar perkataan Abu Nawas terdiam, tersentuh oleh maknanya. Khalifah sendiri yang awalnya ingin menguji Abu Nawas, kini justru merasa terpukul oleh kebijaksanaan tak terduga itu. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum lebar. "Sungguh cerdik engkau, Abu Nawas. Kau telah mengajarkan kami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang berbagi dan kepedulian. Karungmu meski kosong jauh lebih berharga daripada semua permata di istanaku." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya diizinkan untuk hadir di setiap perjamuan Khalifah, tetapi juga sering diundang untuk memintai pendapat. Ia tetap hidup sederhana tanpa uang dan kekuasaan, namun selalu dihormati oleh semua lapisan masyarakat, membuktikan bahwa kecerdasan, integritas, dan humor adalah harta yang tak ternilai, bahkan di tengah gemerlapnya Baghdad. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu, Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam. Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bakhil dengan sifat pelitnya
pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan, meskipun harus belagak dermawan. Malam itu, benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bakhil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silahkan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. Air putih saja sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan? Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?" Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. "Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah," ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bakhil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bakhil yang biasanya akan menghindar kontak mata,
Kali ini berani menyapa. "Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam?" Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Selamat siang Tuan Abu Bahil. Lumayan. Anda sendiri?" Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. "Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. "Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya, dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bahil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi, dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan," ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bahil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang riuh di pusat Baghdad, Abu Nawas menyusap kopinya perlahan, mengamati keramaian dengan senyum tipis. Suasana damai itu tiba-tiba terusik oleh seruan panik seorang pedagang sutra yang tergopoh-gopoh masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia mengabarkan bahwa seluruh persediaan sutra impornya, barang dagangan yang amat berharga, lenyap begitu saja dari gudang. Berita itu menyebar cepat bagai api, menciptakan gelombang kegelisahan di antara para pedagang. Kehilangan sebesar itu tak hanya merugikan satu orang, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas pasar. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya sindikat pencurian baru yang sangat terorganisir, membuat cemas semua orang yang menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan. Kabar pencurian sutra itu akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid, yang sedang duduk termenung di singgasananya. Kekayaannya dan kemakmuran Baghdad adalah kebanggaannya, dan insiden seperti ini adalah noda besar. Ia memanggil para penasehatnya, meminta solusi. Namun semua saran yang diberikan terdengar biasa saja, tak mampu menenangkan kegundahannya. Sultan tahu bahwa reputasi pemerintahannya dipertaruhkan. Jika ia tidak bisa menjamin keamanan pedagang, maka kepercayaan rakyat akan luntur. Dengan berat hati ia mengumumkan sayembara besar. Siapapun yang berhasil menemukan pencuri sutra dan mengembalikan barang curian akan diberi hadiah berlimpah, bahkan mungkin posisi istimewa di istana. Abu Nawas mendengar pengumuman Sultan dengan seksama, tak menunjukkan reaksi berlebihan seperti orang lain yang langsung bersemangat mengejar hadiah. Ia justru menarik diri ke sudut kedai, matanya menerawang. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja seolah sedang menimbang sesuatu. Pikiran cerdasnya mulai bekerja, merangkai benang-benang petunjuk dari desas-desus yang ia dengar. Ia tahu bahwa kekuatan fisik atau harta benda akan membawanya jauh dalam kasus ini. Yang ia miliki hanyalah akal dan doa. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk ikut serta dalam sayembara. Namun dengan cara sendiri, bukan dengan mencari-cari jejak seperti detektif biasa.
melainkan dengan memancing sang pencuri agar menunjukkan dirinya. Keesokan harinya, Baghdad dihebohkan oleh kabar baru. Abu Nawas yang terkenal dengan segala keanehannya mengajukan permohonan aneh kepada Sultan. Ia meminta agar dirinya dipenjara di sel isolasi yang paling ketat, tanpa interaksi dengan dunia luar, dan hanya diberi pena, kertas, serta beberapa buah zaitun sebagai bekal. Permintaan itu membuat para pengawal dan penasehat istana tercengang, menganggapnya gila atau sedang mencari perhatian. Namun, Sultan yang sudah akrab dengan tingkah laku Abu Nawas merasakan ada sesuatu di balik permintaan aneh ini. Ia tahu Abu Nawas tak pernah bertindak tanpa tujuan yang kuat. Meskipun ragu, Sultan akhirnya menyetujui. Berharap ini adalah salah satu dari trik jenius Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan penyelesaian masalah yang tak terduga. Di dalam sel yang sunyi, Abu Nawas tidak melamun atau menyesal nasibnya. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia mulai menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa penuh kekuatan, diselipi dengan beberapa kalimat yang tampak seperti teka-teki. Ia menulis tanpa henti, menemukan lembaran-lembaran kertas dengan tulisan-tulisan indah dan misterius. Setelah berjam-jam menulis, ia meminta seorang pengawal untuk membawa gulungan-gulungan kertas itu ke pasar sutra, dan meminta para pedagang untuk membacanya keras-keras di hadapan publik. Ia menyebut tulisan-tulisan itu sebagai ayat-ayat menyingkap kebenaran, meyakinkan bahwa siapapun yang membaca atau mendengarkannya akan menemukan kejujuran di dalam hatinya. Ketika gulungan-gulungan kertas Abu Nawas dibacakan di pasar, reaksi yang muncul sungguh beragam. Para pedagang yang jujur merasakan ketenangan, sementara beberapa orang terlihat gelisah, mencuri pandang satu sama lain. Di antara kerumunan ada sekelompok orang yang wajahnya mulai memucat. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka adalah sindikat pencuri sutra. Teks-teks yang tertulis Abu Nawas bukan sekadar doa biasa. Di dalamnya ia menyisipkan gambaran detail tentang bagaimana sutra itu dicuri dan kutukan-kutukan yang diperuntukkan bagi para pencuri jika mereka tidak mengembalikan barang curian. Ini bukan kutukan sungguhan, melainkan sugesti psikologis yang kuat, dirancang untuk menakut-nakuti dan memecah belah persatuan para pencuri. Malam harinya, tuan sindikat pencuri itu tidak bisa tidur. Kata-kata dari gulungan kertas Abu Nawas telah mengiang-iang di telinganya. Ia teringat detail-detail yang disebutkan Abu Nawas, yang hanya diketahui oleh dirinya dan komplotannya. Kecemasan memuncak saat ia membayangkan satu persatu anggotanya terjangkit penyakit aneh atau ditimpa musibah, persis seperti yang Abu Nawas tuliskan. Ketakutan akan kutukan walaupun hanya sugesti mulai mengikis keyakinannya. Ia melihat gelagat cemas pada anak buahnya yang juga terpengaruh oleh kata-kata Abu Nawas. Perpecahan mulai terasa di antara mereka. Masing-masing mulai saling curiga dan menyalahkan. Bahkan ada yang sudah berniat untuk menyerahkan diri demi menghindari malapetaka. Tak sanggup menahan beban ketakutan dan perpecahan, pada pagi buta, ketua sindikat pencuri itu bersama beberapa anggotanya muncul di gerbang istana. Mereka membawa kembali sebagian besar sutra yang dicuri. Wajah mereka menunduk penuh penyesalan. Di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid, mereka mengakui kejahatan mereka, menceritakan secara detail bagaimana mereka mencuri sutra dan bagaimana kutukan Abu Nawas menghantui mereka. Sultan yang terkejut sekaligus kagum segera memanggil Abu Nawas dari selnya. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan bahwa tidak ada kutukan sungguhan.
Ia hanya menggunakan akalnya untuk menciptakan ketakutan psikologi yang begitu kuat, sampai para pencuri itu percaya bahwa nasib buruk akan menimpa mereka jika tidak bertobat. Sutra yang dikembalikan adalah bukti nyata dari keberhasilan triknya. Kisah Abu Nawas yang hanya bermodalkan akal dan doa untuk mengungkap keajaiban ini menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke kota-kota lain. Sultan Harun ar-Rasyid sangat terkesan, memberikan hadiah yang lebih besar dari yang dijanjikan, dan menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat utama khusus untuk urusan-urusan yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Cerita selanjutnya. Baghdad, kota 1001 malam, bergejolak dalam hiruk-pikuk pasar pagi. Namun di balik keramaian itu, desas-desus tentang perbekalan baru yang tiba di istana Sultan Harun ar-Rasyid mulai menyebar. Bukan emas atau permata, melainkan biji-biji kopi eksotis dari negeri yang jauh. Hadiah dari seorang saudagar kaya yang ingin mencari muka. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal akan kecintaannya pada hal-hal baru dan kelezatan dunia, sangat antusias dengan hadiah ini. Ia memerintahkan agar biji kopi tersebut segera diolah oleh juru masak istana yang paling mahir dan disajikan khusus untuk jamuan makan malam keesokan harinya. Seluruh istana dipenuhi aroma biji kopi yang baru disangrai, menciptakan ekspektasi tinggi. Malam pun tiba dan jamuan makan malam berlangsung meriah. Setelah hidangan utama, tibalah saatnya dinanti-nanti. Sajian kopi istimewa. Sultan menyesapnya dengan penuh antisipasi. Namun sedetik kemudian wajahnya berubah masam. Ia terbatuk-batuk dan matanya memerah. "Kopi apa ini?" seru Sultan dengan suara perau. "Rasanya pahit sekali dan lidahku seperti terbakar." Para pejabat istana terkesiap. Juru masak gemetar ketakutan, bersumpah bahwa ia telah mengolah kopi sesuai petunjuk. Sultan murka dan menuduh ada sabotase di istana mereka. Kecurigaan melayang di udara, dan suasana ceria jamuan makan berubah menjadi tegang. Sebuah api dalam sekam, namun membara di dalam istana, mengancam untuk membakar kepercayaan dan reputasi. Dalam kepanikan, Wazir Agung teringat akan seorang yang selalu berhasil memecahkan masalah pelik dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas. Meski sering membuat ulah, kecerdikan Abu Nawas tak dapat disangkal. Dengan berat hati, Wazir Agung menghadap Sultan dan mengusulkan untuk memanggil sang penyair yang nyentrik itu. Sultan dalam kemurkaannya setuju. "Panggil Abu Nawas," titahnya. "Jika ia berhasil memecahkan misteri kopi pahit ini, ia akan mendapat hadiah besar. Jika tidak, kepalanya akan kudapatkan." Demikianlah, sebuah misi berbahaya diemban Abu Nawas, yang tanpa disadari akan membawanya pada serangkaian kejadian lucu dan mengejutkan. Abu Nawas tiba di istana dengan senyum khasnya, yang kadang terkesan licik. Ia tidak langsung menyelidiki kopi, melainkan meminta untuk diantar ke dapur istana. Di sana ia hanya melihat-lihat panci, sendok, dan bumbu-bumbu. Sesekali mencium aroma masakan yang tertinggal. Para juru masak dan pelayan keheranan melihat tingkahnya yang aneh. "Abu Nawas, apa yang kau cari?" tanya Wazir Agung dengan tidak sabar. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Saya mencari kesenangan, Yang Mulia," jawabnya santai. "Dan sepertinya saya menemukannya di antara peralatan dapur ini." Para pelayan saling pandang, bertanya-tanya apakah Abu Nawas sudah gila atau itu hanya salah satu trik anehnya. Abu Nawas kemudian meminta sampel biji kopi asli yang belum diolah dan membandingkannya dengan kopi yang disajikan kepada Sultan. Ia menciumnya, bahkan sedikit mencicipinya. "Ah," serunya tiba-tiba, membuat semua orang melonjak kaget. "Saya tahu apa masalahnya. Ini bukan salah kopi,
bukan salah juru masak, dan bukan salah hantu. Sultan yang diam-diam mengawasi semakin penasaran. "Lalu salah siapa Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Salah angin yang mulia." Angin yang berhembus dari arah timur laut membawa kesialan pada biji kopi ini. Membuatnya pahit seperti obat. Para hadirin menahan tawa, sementara Wazir Agung hanya bisa menggelengkan kepala. Untuk membuktikan teorinya yang gila, Abu Nawas meminta biji kopi yang belum diolah, dan juga beberapa bumbu dapur yang tidak lazim. Bumbu cabai, lada hitam, dan sedikit cuka. Sultan yang sudah muak dengan teka-teki akhirnya setuju, meski dengan keraguan. Abu Nawas kemudian menyuruh juru masak untuk membuat kopi lagi. Namun kali ini ia sendiri yang mengawasi dengan seksama. "Sekarang," kata Abu Nawas, "kita akan membuat kopi yang rasanya benar-benar api dalam sekam." Ia mencampur kopi dengan bubuk cabai dan cuka, lalu meminta juru masak menyajikannya. Aroma aneh merebak, membuat beberapa pelayan bersin. Sultan terdiam, tak tahu harus tertawa atau marah melihat eksperimen konyol ini. Sultan ragu-ragu mencicipi kopi racikan Abu Nawas. Namun karena penasaran, ia memberanikan diri. Begitu kopi menyentuh lidahnya, matanya terbelalak. "Pedas sekali," serunya sambil terbatuk-batuk. Namun anehnya, ia tak menunjukkan kemarahan. Justru ia mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa Sultan menular kepada semua yang hadir. Abu Nawas dengan wajah polos menjelaskan, "Lihatlah yang mulia. Ini baru namanya api dalam sekam sesungguhnya. Pedasnya membara, tapi tidak pahit seperti yang pertama." Sultan menyadari sesuatu yang janggal. Kopi yang dibuat Abu Nawas memang pedas, tetapi tidak meninggalkan rasa terbakar dan pahit yang aneh seperti sebelumnya. Di tengah tawa yang masih menggema, salah satu pelayan wanita di dapur tiba-tiba berlutut dan menangis. "Ampun yang mulia," senyumnya terseduh-seduh. "Saya yang salah. Saya mencampurkan biji kopi dengan biji pahit yang biasa saya gunakan untuk ramuan obat nenek saya. Saya tidak tahu kalau biji ini beracun jika dicampur kopi." Sultan terkejut. Ternyata api dalam sekam itu adalah kesalahpahaman belaka. Sebuah ketidaksengajaan yang nyaris menjadi bencana. Pelayan ini mengaku bahwa ia hanya ingin membuat kopi yang lebih kuat agar Sultan lebih bersemangat, tanpa tahu efek samping dari biji obat tersebut. Sultan yang tadinya murka, kini justru merasa lega dan geli dengan seluruh kejadian ini. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sudah kembali tenang dan bahkan terhibur, tidak menghukum pelayan tersebut terlalu berat, hanya memberinya peringatan keras. Ia kemudian menatap Abu Nawas dengan senyum jenaka. "Abu Nawas," katanya, "kau memang pandai membuatku tertawa, bahkan di tengah kekacauan. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa terkadang api dalam sekam hanya salah sangka, dan solusi terbaik datang dari pemikiran yang tidak biasa." Sebagai hadiah, Sultan tidak hanya memberikan emas dan perak, melainkan juga menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat kopi istana. Sebuah jabatan fiktif yang hanya membuat Abu Nawas semakin sering datang ke istana untuk mencicipi kopi. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad yang selalu riuh, di bawah teriknya matahari yang membakar ubun-ubun, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kedai kopi langganannya. Ia menyeruput teh min hangatnya. Matanya tajam mengawasi hiruk-pikuk di sekelilingnya, mencari celah untuk keusilan atau lebih sering sekedar hiburan. Pagi itu, perhatian tertuju pada sebuah kafilah yang baru saja tiba, dipimpin oleh seorang pedagang sutra kaya dari Persia, bernama Mirza. Mirza dikenal akan kekayaan yang berlimpah, tetapi juga kesombongan dan kekikirannya yang luar biasa. Mirza dengan jubah sutra mahal dan topi tertinggi berhias permata tampak mencolok di antara kerumunan.
Ia berteriak-teriak memerintahkan para kuli untuk menurunkan peti-peti berisi sutra terbaik dari Hiras. Aroma wangi rempah dan bunga mawar yang menguar dari kain-kain itu menyebar di udara, menarik perhatian banyak orang. Namun, Mirza sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Wajahnya terpancar keserakahan dan keangkuhan. Abu Nawas yang telah lama mendengar kabar tentang Mirza menyunggingkan senyum tipis. Ia teringat akan sebuah pepatah lama. Orang kaya yang kikir itu bagaikan sumur yang dalam. Airnya berlimpah tapi tidak seorang pun bisa meminumnya. Sebuah ide nakal muncul di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Mirza dan mungkin memberinya pelajaran berharga. Ia merasa inilah saatnya menabur sedikit angin untuk melihat badai apa yang akan datang. Sepertinya hari ini pasar akan lebih berwarna, gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Seraya meneguk habis tehnya, ia bangkit dari duduknya, merapikan jubah sederhananya, dan dengan langkah ringan yang penuh keyakinan mulai mendekati kerumunan di sekitar kapilah Mirza. Di kepalanya benih keusilan telah tertanam, siap tumbuh menjadi sesuatu yang tak terduga. Dengan senyum ramah yang selalu siap, Abu Nawas berhasil menyelinap ke dekat Mirza. "Salam tuan pedagang yang mulia," sapanya dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di tengah keramaian. Mirza yang sedang sibuk menghitung peti-petinya menoleh dengan alis berkerut, merasa terganggu oleh sapaan yang tak diundangnya. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan pandangannya meremehkan. "Apa yang kau inginkan, pengemis?" hardik Mirza, sama sekali tak menutupi rasa jijiknya. Abu Nawas sama sekali tak terusik, ia hanya tersenyum lebih lebar. "Hamba bukan pengemis, tuan. Hamba adalah seorang penasehat yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat keberuntungan dan nasib." Mirza mendengus, namun tak sedikit rasa penasaran yang tersembunyi di matanya. Abu Nawas tahu ia telah menancapkan kailnya. "Saya melihat, Tuan Mirza," ujar Abu Nawas dengan suara berbisik, seolah-olah berbagi rahasia besar, "bahwa ada bahaya besar mengancam kekayaan Tuan. Sebuah badai tak terlihat akan datang dan menyapu bersih semua sutra berharga ini. Kecuali jika Tuan melakukan sebuah tindakan pencegahan yang sangat penting." Mirza tergelak mendengar ramalan itu. Badai? Di Baghdad yang kering kerontang ini? Omong kosong. Namun Abu Nawas tidak menyerah. "Bukan badai pasir, Tuan, tapi badai nasib buruk yang diciptakan oleh roh-roh kikir yang iri dengan kemewahan Tuan. Untuk menenangkannya, Tuan harus menaburkan sejumlah kecil sutra terbaik Tuan di 4 penjuru kota saat matahari terbit esok hari. Sebagai persembahan simbolis, jika tidak, kerugian yang lebih besar akan menimpa Tuan." Mirza, meski angkuh, ternyata juga seorang yang percaya tahayul. Ramalan Abu Nawas meskipun terdengar konyol mulai mengusik benaknya. Ia membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika dagangannya benar-benar lenyap? Ia tak bisa membayangkan kehancuran seperti itu. Kerugian kecil sekarang untuk mencegah bencana besar di masa depan. Mungkin tidak terlalu buruk. Ia memandangi wajah serius Abu Nawas, mencoba membaca apakah ada kebohongan di sana. Melihat keraguan di mata Mirza, Abu Nawas menambahkan, "Lagi pula, apa ruginya Tuan? Sebuah pengorbanan kecil untuk memastikan berlangsungan kekayaan Tuan. Ini adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran." Mirza menghela napas panjang. Ia masih merasa ragu. Namun ide untuk kehilangan semua kekayaan jauh lebih menakutkan daripada kehilangan beberapa gulung sutra. "Baiklah," katanya akhirnya. "Berapa banyak sutra yang harus kutaburkan?" Abu Nawas tersenyum puas. "Hanya sepotong kecil dari setiap warna, Tuan. Cukup untuk menandakan kemurahan hati Tuan kepada roh-roh tersebut." Mirza dengan berat hati setuju.
Ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menyiapkan potongan-potongan sutra terbaiknya. Abu Nawas mengamati dengan seksama, memastikan Mirza benar-benar melakukan apa yang ia sarankan. Ia bahkan membantu memilihkan potongan-potongan sutra yang paling berkilauan, seolah-olah serius dengan ritual aneh ini. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing, Mirza ditemani oleh beberapa pengawalnya dengan hati yang masih ragu, menaburkan potongan-potongan sutra di 4 sudut kota Baghdad. Persis seperti yang dikatakan Abu Nawas. Ia melakukannya dengan terburu-buru, berharap ritual aneh ini akan segera selesai dan ia bisa kembali berbisnis. Tanpa ia sadari, Abu Nawas mengawasi dari kejauhan, menahan tawa melihat pemandangan absurd di depannya. Angin tipuan telah berhasil ditabur. Tak lama setelah insiden penaburan sutra itu, berita tentang tindakan aneh Mirza menyebar seperti api di seluruh Baghdad. Beberapa orang mencibir, yang lain mengira Mirza sudah gila. Namun ada satu kelompok yang paling bergembira, para pengemis dan warga miskin di Baghdad. Mereka telah menyaksikan Mirza menaburkan potongan-potongan sutra mewah itu. Dan dalam sekejap rumor pun berkembang. Mirza, si pedagang kikir, tiba-tiba menjadi seorang dermawan yang pemurah, memberikan hadiah sutra kepada siapa saja yang meminta. Tentu saja rumor ini sampai ke telinga Mirza yang terkejut setengah mati. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang dermawan. Ia telah melakukannya karena percaya tahayul dan takut akan kehilangan hartanya. Bukan karena kemurahan hati, tapi desah-desus itu sudah terlanjur menyebar dan kini setiap kali ia melangkah keluar, ia disambut oleh kerumunan orang yang memintanya untuk menaburkan lebih banyak sutra. Keesokan harinya, toko Mirza disambut oleh kerumunan orang yang menuntut sutra. Mereka tidak mengemis, melainkan menuntut, merasa berhak atas kemurahan hati baru Mirza. Mirza berusaha menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah ritual aneh dan bukan niatnya untuk membagi-bagikan sutra. Namun tidak ada yang mendengarkan, bahkan beberapa pelanggan setia mulai meragukan kewarasannya. Seketika bisnis Mirza kacau balau. Ia tidak bisa berdagang dengan tenang, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berharap atau bahkan menuntut sutra gratis. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan dapat diandalkan hancur dalam sekejap. Sutra-sutra berharganya yang semula akan dijual dengan harga tinggi, kini dipandang sebagai hadiah yang bisa diminta. Ini adalah badai sesungguhnya yang menimpanya, sebuah badai sosial yang menghancurkan. Merasa terpojok dan putus asa, Mirza akhirnya menemui Abu Nawas di kedai kopi. Wajahnya pucat pasi, jubahnya kusut, sama sekali tidak mencerminkan kemewahan yang biasa. Abu Nawas, desahnya, kau telah menipuku. Aku telah menaburkan angin tipuan, dan kini aku menuai badai yang menghancurkan. Abu Nawas tersenyum tipis, menyesap tehnya perlahan. Tuan Mirza, kata Abu Nawas dengan tenang, bukankah ini pelajaran yang berharga? Kesombongan dan kekikiran Tuan yang membuka jalan bagi badai ini. Orang-orang melihat perbuatan Tuan dan mereka menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Terkadang tindakan kecil yang didasari niat buruk bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terduga dan jauh lebih besar. Ini adalah hukuman alam Tuan. Menabur angin, menuai badai. Mungkin ini saatnya Tuan belajar untuk menjadi lebih tulus dalam memberi. Mirza terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan akhirnya memahami bahwa badai itu bukanlah hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang reputasi dan hubungannya dengan orang lain. Dan Abu Nawas dengan keusilannya telah memberikannya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Cerita selanjutnya. Di
Di sebuah pagi yang ramai, Abu Nawas terlihat duduk sendirian di sudut pasar, mengenakan jubah lusuh yang tidak biasa ia pakai. Wajahnya tampak muram, matanya kosong, sangat berbeda dari biasanya yang selalu riang dan penuh canda. Para pedagang yang mengenalnya merasa heran. Mereka berbisik-bisik, ada apa dengan Abu Nawas? Apakah ia sedang sakit? Atau ia sedang dalam masalah? Kegelisahan ini menyebar dengan cepat hingga terdengar oleh Abu Jahil, seorang saudagar kaya yang gemar merendahkan orang lain. Abu Jahil dengan senyum mengejek menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat seperti ayam yang kehilangan induknya? Bukankah seharusnya engkau sedang membuat syair-syair lucu untuk menghibur para pejabat?" tanyanya sambil terkekeh. Abu Nawas hanya menoleh dan menatapnya dengan tatapan hampa. "Aku sedang menunggu sebuah takdir, Abu Jahil," jawabnya pelan. Suaranya terdengar berat, takdir yang akan datang dan mengambilku dari dunia ini. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Takdir? Jangan mengada-ada. Kau pasti sedang merencanakan lelucon baru yang bodoh." Namun Abu Nawas tidak tertawa. Ia justru mendekatkan wajahnya dengan berbisik. "Tadi malam, aku bermimpi didatangi oleh seorang sufi. Ia memberitahuku bahwa hidupku hanya tinggal 3 hari lagi. Dan sebagai tanda, nafsu makanku akan hilang dan tubuhku akan terasa dingin." Tentu saja Abu Jahil tidak mempercayai hal itu. Namun, ia melihat Abu Nawas dengan biasanya makan dengan lahap, kini hanya memandangi piring kosong di hadapannya. Keraguan mulai muncul. "Jika benar begitu, mengapa kau tidak terlihat takut?" tanya Abu Jahil, mencoba memancing. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Kematian adalah kepastian. Mengapa harus takut pada sesuatu yang pasti? Aku hanya ingin memastikan di sisa hidupku tidak disia-siakan." Jawaban itu membuat Abu Jahil terdiam. Pikirannya mulai dipenuhi oleh kegelisahan yang baru. Sepanjang hari Abu Jahil terus mengamati Abu Nawas dari kejauhan. Ia melihat Abu Nawas menghabiskan waktunya bukan dengan bersenang-senang, melainkan dengan berinteraksi dengan orang-orang miskin, memberi mereka makanan dan mendengarkan keluhan mereka. Sikap Abu Nawas yang biasanya hanya membuat lelucon, kini berubah menjadi penuh kasih. Hati Abu Jahil yang keras mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika perkataan Abu Nawas itu benar? Ia membayangkan dirinya sendiri berada di posisi Abu Nawas, mengetahui bahwa kematian akan datang dalam 3 hari. Apakah ia akan bisa setenang itu? Apakah ia akan bisa memanfaatkan sisi hidupnya untuk berbuat kebaikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menumbuhkan benih kegelisahan yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangan hatinya. Keesokan harinya, Abu Jahil bangun dengan perasaan tidak tenang. Ia segera menyuruh para pengawalnya untuk mencari tahu keberadaan Abu Nawas. Laporan yang ia terima meskipun membuatnya bingung. Abu Nawas terlihat sedang membersihkan masjid, memunguti sampah di jalan, dan membantu seorang kakek tua yang menyeberang. Apakah ia sedang mencari pahala untuk bekal di akhirat? Gumam Abu Jahil dalam hati. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas lagi. Kali ini ia tidak mengejek, melainkan mengamati dengan lebih teliti. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tiba-tiba menjadi begitu saleh?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum. "Hidup ini hanya sebentar, Abu Jahil. Aku ingin memastikan saat aku pergi, aku meninggalkan jejak kebaikan. Bukankah lebih baik pergi dengan senyum daripada dengan penyesalan?" Abu Jahil pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan oleh Abu Nawas sebagai tanda-tanda kematian. Ketika ia melihat Abu Nawas duduk di tepi sungai, ia berpikir, mungkin ia sedang merenungkan akhirat. Ketika ia mendengar Abu Nawas melanjutkan syair-syair syahdu, ia beranggapan mungkin itu adalah syair perpisahan. Kecemasan Abu Jahil semakin menjadi-jadi. Ia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagai pertanda buruk.
sebuah bintang jatuh, lolongan anjing di malam hari, semua itu ia anggap sebagai syarat bahwa perkataan Abu Nawas benar. Ketakutan yang semula hanya ditunjukkan pada Abu Nawas, kini mulai berbalik dan menguasai dirinya sendiri. Malam terakhir menjelang kematian Abu Nawas, Abu Jahil tidak bisa memejamkan mata. Ia memandangi harta kekayaannya yang berlimpah. Namun ia merasa semuanya tidak ada artinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah siap menghadapi kematian? Apakah hartaku bisa menolongku? Ia membayangkan azab di dalam kubur dan hari perhitungan. Kemudian kesombongan dan keangkuhannya seolah menguap begitu saja, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Malam itu ia tidak ingin memikirkan Abu Nawas, melainkan dirinya sendiri. Ia merasa betapa rapuhnya hidup manusia di hadapan takdir. Ketika azan subuh mulai berkumandang, Abu Jahil menutup matanya rapat-rapat. Ia menunggu suara tangisan atau kekacauan dari rumah Abu Nawas. Namun yang didengar hanyalah keheningan. Ia memberanikan diri untuk mengintip. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menghadap ke arah kiblat sambil tersenyum tenang. Abu Jahil bingung. Ia menunggu beberapa saat lagi, tetapi tidak ada yang terjadi. Dengan langkah gemetar ia mendekati Abu Nawas. "Abu Nawas," panggilnya dengan suara pelan. Abu Nawas menoleh, senyumnya semakin lebar. "Selamat pagi Abu Jahil, tidurmu nyenyak?" Abu Jahil memandangi Abu Nawas dengan mata terbelalak. Kau tidak mati?" tanyanya. Suaranya dipenuhi ketakutan. Abu Nawas tertawa renyah. "Tentu saja tidak. Tanda-tanda yang kuberikan adalah tanda-tanda kematian. Tetapi bukan berarti aku akan mati dalam 3 hari. Abu Jahil semakin bingung. Lalu apa maksud semua ini? Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan tatapan penuh hikmah. Aku hanya berpura-pura Abu Jahil. Aku berpura-pura agar kau bisa merenungkan hidupku dan membuat kebaikan sebelum kematian itu benar-benar datang. Dan aku ingin melihatmu." Abu Jahil tertegun. "Melihatku?" Abu Nawas mengangguk. "Aku tahu kau tidak pernah takut pada apapun, tetapi aku melihat kegelisahan di matamu. Kau menjadi takut pada kematianmu sendiri, bukan?" Abu Jahil tertunduk malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sombong dan merasa abadi. Ketakutan yang ia rasakan selama 2 hari terakhir telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Ia menyadari bahwa hidup ini singkat dan kematian adalah kepastian. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak lagi meremehkan Abu Nawas. Ia mulai berbuat baik kepada sesama, membagikan hartanya kepada orang miskin, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya membuat takut mati, tetapi juga menyadarkan untuk hidup dengan lebih berarti. Cerita selanjutnya. Baginda Harun ar-Rasyid, penguasa Baghdad yang megah, suatu pagi terlihat termenung di singgasananya. Bukan urusan negara yang membebani pikirannya, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang tiba-tiba terlintas. Siapakah sebenarnya manusia paling mulia di muka bumi ini? Pertanyaan itu terus mengusik benaknya, seolah menuntut sebuah jawaban yang absurd dan tak terbantahkan. Para penasehat dan ulama istana telah dipanggil, namun tak ada satupun jawaban mereka yang memuaskan hati Baginda. Mereka sibuk merujuk kitab-kitab suci, mentafsirkan ayat-ayat, dan memuji-muji kebaikan para nabi dan orang-orang soleh. Namun, Baginda merasa bahwa kemuliaan sejati mungkin terletak pada sesuatu yang lebih sederhana, namun mendalam. Melihat Baginda yang terus gelisah, Sang Wazir Agung akhir mengusulkan satu nama yang mungkin bisa memberikan pencerahan, Abu Nawas. "Ampun tuanku, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda,"
Kecerdasannya seringkali melampaui batas pemikiran kita, ujar Wazir dengan sedikit ragu, mengingat reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Baginda Harun ar-Rasyid tersenyum tipis, panggil dia. Semoga saja otaknya yang gila itu bisa menemukan jawaban yang masuk akal. Perintah pun segera disampaikan, dan tak lama kemudian utusan istana bergegas menuju kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggiran kota. Abu Nawas yang sedang asik bermain catur dengan tetangganya terkejut mendengar panggilan dari istana. Ada apa lagi ini? Pasti Baginda sedang iseng dengan pertanyaan-pertanyaan sulitnya. Gumamnya pelan sambil menyeringgitkan dahi. Ia tahu betul bagaimana Baginda seringkali melemparkan teka-teki yang sulit dipecahkan. Meskipun demikian, ia tak bisa menolak panggilan raja. Dengan langkah santai ia menuju istana. Dalam benaknya mulai merangkai berbagai kemungkinan jawaban. Kali ini ia bertekad untuk memberikan jawaban yang tak hanya cerdas, namun juga mampu membuat Baginda terdiam dan merenung. Setibanya di hadapan Baginda, Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun tuanku, hamba datang menghadap. Baginda memandang Abu Nawas dengan tatapan menyelidik. Abu Nawas, aku punya pertanyaan penting. Siapa manusia paling mulia di dunia ini? Tanya Baginda langsung tanpa basa-basi. Abu Nawas terdiam sejenak, pura-pura berpikir keras. Ia melirik para ulama dan penasehat yang duduk mengelilingi Baginda. Sebagian dari mereka tampak tersenyum meremehkan, seolah menunggu Abu Nawas terjebak dalam kesulitan sendiri. Namun Abu Nawas tak gentar. Ampun tuanku, jawab Abu Nawas setelah beberapa saat. Pertanyaan Baginda sungguh mendalam dan membutuhkan perenungan yang matang. Bolehkah hamba meminta waktu 1 malam untuk memikirkannya? Permintaan Abu Nawas ini sontak membuat sebagian hadirin saling berbisik, mengira ia hanya mencoba mengulur waktu. Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk. Baiklah Abu Nawas, kau kuberi waktu 1 malam. Namun, jika besok kau tidak membawa jawaban yang memuaskan, kau tahu sendiri konsekuensinya, ucap Baginda dengan nada sedikit mengancam. Namun di sudut bibirnya tersungging senyum tipis. Malam itu, Abu Nawas tidak pulang ke rumahnya. Ia justru menghabiskan malam berkeliling di pasar Baghdad yang ramai, mengamati setiap orang yang lalu lalang. Ia berbicara dengan para pedagang, pengemis, tukang roti, bahkan para penjahat kecil yang bersembunyi di balik kegelapan. Ia mencari sesuatu, sebuah petunjuk yang bisa membantunya merumuskan jawaban. Banyak yang mengira Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mencuri jawaban atas pertanyaan filosofis di tengah keramaian pasar? Namun Abu Nawas yakin, jawaban atas kemuliaan manusia tak selalu ditemukan dalam kitab-kitab tebal, melainkan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan apa adanya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Baginda dengan wajah yang cerah. Para hadirin telah berkumpul, menanti-nanti jawaban apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas yang terkenal menyeleneh itu. Baginda Harun ar-Rasyid duduk tegak, tatapannya penuh harap sekaligus keraguan. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau temukan jawabannya? Tanya Baginda tak sabar. Abu Nawas senyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang siap diungkapkan. Ampun tuanku, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela istana yang terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan kota Baghdad di pagi hari. Menurut hamba, manusia paling mulia adalah dia yang masih bernapas, sehat, dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik setiap harinya. Seketika istana hening. Para ulama dan penasehat saling berpandangan. Tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Namun sekaligus sangat mendalam. Tidak ada pujian untuk raja, tidak ada kutipan ayat, hanya sebuah observasi tentang kehidupan itu sendiri. Baginda Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat.
Kemudian perlahan sebuah senyuman merekah di wajahnya. "Jelaskan maksudmu, Abu Nawas," ujarnya tertarik dengan jawaban yang tak pernah terlintas di benaknya itu. "Tuanku," jawab Abu Nawas, "selama seseorang masih hidup, ia memiliki kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya, untuk menolong sesama, untuk menyebarkan kebaikan, dan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap hembusan napas adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih mulia. Orang yang telah meninggal, tak peduli seberapa mulia ia di masa hidup, tak lagi memiliki kesempatan itu. Maka orang yang masih hidup dan sehat memiliki potensi kemuliaan yang tak terbatas setiap harinya." Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk-angguk setuju. Ia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari, bukan dari kitab-kitab atau pujian, melainkan dari sebuah pemikiran yang sederhana namun penuh hikmah. Sejak saat itu, Baginda semakin menghargai setiap momen dalam hidupnya, dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang tak terduga. Cerita selanjutnya. Matahari Baghdad siang itu terasa terik menyengat, namun keramaian pasar tak pernah surut. Di salah satu sudut warung kopi yang sederhana, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopinya, sesekali membalas sapaan para pedagang yang lewat. Ia menikmati hiruk-pikuk kota, pikirannya melayang-layang mencari inspirasi untuk usilnya yang baru. Tiba-tiba pandangannya terpaku pada dua sosok yang baru saja memasuki pasar. Pertama, Abu Jahil, seorang saudagar kaya dengan jubah sutra yang mencolok dan sorban yang tinggi menjulang, melangkah dengan dada membusung seolah seluruh dunia adalah miliknya. Ia berbicara dengan suara lantang, sesekali tertawa terbahak-bahak tanpa peduli siapa yang mendengarkannya, memamerkan perhiasan yang melingkar di jari-jarinya. Tak jauh di belakang Abu Jahil, langkah gontai Abu Bahil terlihat kontras. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusut, dan ia tampak terlalu menghitung setiap langkah seolah takut uangnya akan berkurang jika berjalan terlalu cepat. Ia selalu membawa tas kulit kecil yang digenggam erat-erat, seolah isinya adalah harta karun yang tak ternilai. Padahal orang-orang tahu Abu Bahil sangat enggan mengeluarkan uang sepeser pun. Abu Nawas tersenyum tipis. Duit sempurna untuk sebuah eksperimen, gumamnya pelan. Ia sudah lama mendengar tentang kekikiran Abu Bahil yang legendaris dan kesombongan Abu Jahil yang tak ada duanya. Abu Nawas merasa sudah waktunya bagi mereka berdua untuk mendapatkan sedikit pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebutir kurma kering tergeletak di meja, sisa dari kudapan paginya. Abu Nawas memandangi kurma itu dengan seksama. Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk dagu. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benaknya. Begitu sederhana namun berpotensi sangat lucu dan memuaskan. Dengan sebutir kurma ini, bisiknya pada diri sendiri, aku akan membuat Abu Jahil melupakan kesombongannya dan Abu Bahir melepaskan kekikirannya, walau hanya sesaat. Senyum licik terukir di wajah Abu Nawas. Ia tahu kali ini tidak akan mudah, namun tantangan itulah yang membuatnya bersemangat. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mengamati kedua targetnya dengan lebih seksama. Ia mengikuti Abu Jahil ke pasar, mencatat bagaimana ia memperlakukan para pedagang kecil dengan angkuh, menawar harga serendah-rendahnya seolah-olah barang dagangan mereka tak bernilai. Abu Jahil seringkali membuang-buang makanan enak hanya karena sedikit cacat, menunjukkan betapa berlimpahnya harta yang ia miliki. Di sisi lain, Abu Nawas juga menguntit Abu Bahil. Ia melihat Abu Bahil selalu memiliki barang yang paling murah, bahkan kualitasnya sangat buruk.
Abu Bahir seringkali pura-pura batuk atau mengeluh sakit perut agar tidak perlu membayar makanan atau minuman yang ditawarkan padanya. Bahkan untuk urusan kecil, ia selalu mencari cara untuk menghindar dari pengeluaran. Setelah beberapa hari mengamati, Abu Nawas merasa sudah cukup mengumpulkan data. Ia menyusun rencana yang rumit, namun tanpa alami. Pertama, ia akan mendekati Abu Bahil dengan dalil meminta bantuan. Sebuah trik yang ia tahu akan membuat Abu Bahil sangat tidak nyaman. Aku akan menyiapkan sebuah panggung kecil di taman kota, pikir Abu Nawas. Di sana, dengan alasan yang sangat meyakinkan, aku akan membuat mereka berdua bertemu dan tanpa sadar terlibat dalam tipuanku. Ia membayangkan reaksi mereka dan senyumnya semakin lebar. Peralatan yang dibutuhkan Abu Nawas sangatlah sederhana. Sebutir kurma kering yang ia simpan rapi, sebuah cawan kecil, dan sebuah sapu tangan bersih. Kurma itu adalah inti dari rencananya, simbol dari apa yang akan ia tukarkan. Ini bukan hanya tentang kurma, gumam Abu Nawas sambil memegang kurma itu. Ini tentang pelajaran tentang nilai sejati dari sesuatu, dan betapa konyolnya kesombongan dan kekikiran. Ia merasa yakin bahwa rencananya akan berjalan lancar, dan Baghdad akan mendapatkan hiburan yang baru. Suatu sore, Abu Nawas sengaja bertemu Abu Bahil di dekat pintu gerbang kota. Dengan wajah malas, Abu Nawas mendekati Abu Bahil. "Wahai Tuan Abu Bahil yang budiman," katanya dengan suara lembut. "Hamba sedang dalam kesulitan besar. Ayah hamba jatuh sakit dan kami butuh uang untuk membeli obat-obatan. Bisakah Tuan sudi meminjamkan hamba beberapa dirham?" Abu Bahil seperti yang sudah diperkirakan Abu Nawas langsung pucat pasi. Ia gelagapan mencari alasan untuk menolak. "Tenggorokanku sakit. Aku juga sedang tidak punya uang, Abu Nawas," katanya sambil memegangi dadanya, pura-pura sakit keras. Melihat reaksi Abu Bahil, Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang. "Baiklah Tuan, jika begitu setidaknya bisakah Tuan ikut hamba ke taman kota? Ada seorang tabib kenalan hamba yang mungkin bisa membantu, dan dia berjanji akan datang ke sana sore ini." Abu Bahil yang selalu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis dan takut jika menolak ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan gratis, akhirnya setuju dengan enggan. Mereka pun berjalan menuju taman kota. Di sana Abu Nawas telah menyiapkan tempat duduk di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian Abu Jahil lewat. Dengan sengaja Abu Nawas melambaikan tangan ke arah Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil, sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda di sini." Abu Jahil yang selalu senang menjadi pusat perhatian dengan angkuh mendekati mereka. "Ada apa ini Abu Nawas? Apa gerangan yang membuatmu mengganggu ketenanganku?" tanyanya dengan nada meremehkan. Tanpa sedikit pun melirik Abu Bahil yang berdiri gemetaran di samping Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum misterius. "Tuanku berdua," katanya dengan suara yang dibuat seolah-olah penting. "Saya baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga, dan saya ingin kalian berdua menjadi saksi, sesuatu yang nilainya melebihi emas dan perak." Abu Jahil tampak tertarik, sementara Abu Bahil semakin gelisah, khawatir akan ada biaya yang harus ia tanggung. Abu Nawas mengeluarkan sebutir kurma kering dari dalam saku bajunya. Ia memegang kurma itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah permata paling langka di dunia. "Kurma ini," katanya, "adalah kurma yang sangat istimewa. Dikatakan bahwa siapapun yang mampu menukarkan sesuatu yang sangat berharga dengan kurma ini, keberuntungan tak terhingga dan hati yang lapang." Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, apa-apaan ini Abu Nawas? Sebutir kurma kering, omong kosong semacam apa ini?" Abu Bahil di sisi lain matanya langsung berbinar. "Apa itu benar Abu Nawas? Kurma itu bisa membuat hati lapang? Berapa harganya? Aku tidak punya uang."
Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan serius. "Wahai Tuan Abu Jahil, bersediakah Tuan menukar kesombongan Tuan dengan kurma ini? Lepaskanlah sejenak sikap angkuh Tuan dan rasakan nikmatnya kerendahan hati." Abu Jahil terdiam, terkejut dengan tawaran itu. Ia ingin menolak, namun rasa penasaran dan harga dirinya sebagai orang kaya yang selalu punya segalanya membuatnya berpikir dua kali. Kemudian Abu Nawas menoleh ke Abu Bahil. "Tuan Abu Bahil, bersediakah Tuan menukar kekikiran Tuan dengan kurma ini? Untuk sejenak saja, lupakan hasrat untuk menyimpan setiap keping dirham, dan biarkan kebaikan mengalir." Abu Bahil melongo. Menukar kekikiran, ini adalah hal yang paling sulit baginya. "Jika kalian berdua bersedia melakukan itu," lanjut Abu Nawas, "maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan rasakanlah sendiri keajaibannya." "Jika kalian berdua bersedia melakukan itu," lanjut Abu Nawas, "maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan merasakan sendiri keajaibannya." Abu Jahil merasa tertantang. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Abu Bahil. Sementara Abu Bahil, walaupun keberatan, ia sangat tertarik dengan janji hati yang lapang dan keberuntungan tak terhingga yang disebut oleh Abu Nawas. Sesaat keheningan menyelimuti taman. Angin berdesis pelan, seolah menunggu keputusan kedua saudagar itu. Abu Nawas menatap mereka bergantian. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Ia tahu saat-saat paling lucu akan segera tiba. Abu Jahil yang terbiasa memerintah dan tidak pernah direndahkan, tiba-tiba merasa kikuk. Ia mencoba tersenyum, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan dengan tulus. "Baiklah Abu Nawas," katanya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. "Untukmu, aku akan mencoba. Apa yang harus kulakukan?" Ia merasa sedikit canggung, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Abu Bahil di sisi lain menelan ludah, menukar kekikiran. Ia ragu-ragu, tangannya gemetar. "Bagaimana caranya Abu Nawas? Apa aku harus membagikan semua uangku?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak Tuan Abu Bahil. Cukup dengan berbagi senyum tulus dan satu patah kata kebaikan kepada orang yang membutuhkan hari ini. Dan yang paling penting, makanlah kurma ini tanpa berpikir tentang nilainya." Abu Nawas menyerahkan kurma itu kepada mereka. "Sekarang makanlah bersama dan rasakanlah sendiri perubahannya." Abu Jahil mengambil separuh kurma dengan sedikit ragu, sementara Abu Bahil mengambil separuh sisanya dengan tatapan tak percaya. Mereka berdua makan kurma itu, dan sesuatu menakjubkan terjadi. Abu Jahil yang biasanya bermuka masam, tiba-tiba tersenyum lebar. Senyum yang tulus, bukan senyum angkuh. Ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang, seolah-olah ia bisa bernapas lebih lega. Sementara itu Abu Bahil yang selalu tegang tiba-tiba merasakan kehangatan di dadanya. Ia merasa ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia tidak memikirkan uang sepeser pun. Abu Jahil menatap Abu Bahil, dan tanpa sadar ia menawarkan salah satu perhiasan kepada Abu Bahil. "Wahai saudaraku," katanya, "perhiasan ini terlihat cocok untukmu. Ambillah." Abu Bahil terkejut, namun entah mengapa ia tidak menolak. Ia bahkan tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas yang menyaksikan semua itu tidak bisa menahan tawanya. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Abu Jahil dan Abu Bahil yang masih di dalam pengaruh keajaiban kurma ikut tertawa bersamanya. Entah mengapa merasa senang. Mereka belum menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh Abu Nawas. Dengan sebutir kurma kering, Abu Nawas telah menukar kesombongan Abu Jahil dan kekikiran Abu Bahil, setidaknya untuk hari ini. Dan pelajaran itu, walau datang dari sebuah lelucon, akan selalu terukir di hati mereka.